اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir. Jilid 1. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, insya Allah. Jika Anda baru pertama kali menonton video tutorial metode Ad-Jani ini, sebaiknya pelajari kaidah-kaidah pembelajaran yang akan disampaikan pada bagian akhir video ini. Saksikan juga bagaimana gambaran praktik belajar mengajar di dalam kelas. Dijelaskan pada bagian akhir video. Video kali ini akan membahas mengenal huruf hijaiyah, sifat dan makhrajnya, yaitu pada huruf kha. Halaman 6 jilid 1 metode Ad-Jani. Huruf kha nanti akan diberikan 3 harokat dasar, yaitu fathah a, kasrah i, dan dhammah u. Ketiga harokat ini harus dibaca secara sempurna. Perhatikan a, i, u, i, a, u, i, a, i, u. Makhraj dan sifat huruf kha. Huruf kha dikeluarkan dari tenggorokan ujung atau ujung atas atau adnal halqi. Perhatikan gambar. Huruf kha memiliki teman, yaitu huruf ghain. Yang membedakan adalah sifatnya. Sementara di bawah huruf kha ada huruf ain dan huruf ha. Kemudian di atas huruf kha dan huruf ghain itu ada huruf qaf dan huruf kaf. Sifat huruf kha. Yang pertama adalah al-mahmus. Samar ketika berharokat dibunyikan dengan mendorong udara saat menekan pada titik makhraj. Perhatikan. Kha, khi, hu. Kha, khi, hu. Kha, khi, hu. Ada dorongan udara yang kuat saat berharokat. Kemudian sifat yang kedua adalah ar-rakhawah, yang berarti lunak, tidak tertahan. Berarti saat huruf mati atau sukun dibaca mengalir. Contoh, mengalir, tidak tertahan. Kemudian saat tasydid dibaca akha, akha. Kemudian saat sukun di tengah kalimat dibaca tidak terputus dengan huruf yang ada di depannya. Contoh, akhra, akhra. Antara bunyi dengan bunyi ra, huruf yang ada di depannya tidak terjeda. Contoh yang terjeda adalah akhra, akhra. Itu terjeda atau tidak mengalir. Seharusnya dibaca mengalir, akhra, 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 mengalir. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika berharokat fathah, huruf kha tidak dibaca dengan membulatkan bibir. Contoh yang membulatkan bibir adalah ho, ho. Ini yang tidak seharusnya, namun dibaca biasa saja, hanya pangkal lidah yang naik dan ditekan pada titik makhraj. Perhatikan, kha, kha, akha. Tidak berubah a dengan kha. Perhatikan. Akha. Akha. Kha. Akha. Demikian. Sifat selanjutnya adalah al-isti'la, yang berarti pangkal lidah naik, posisi di atas. Kemudian al-infitah, posisi lidah dengan langit-langit atas terbuka. Jadi yang menaik ke atas adalah pangkal lidah saja. Kha, kha. Kenapa berbunyi seperti kha itu sebetulnya bukan di o kan, atau di bahasa Indonesia kan menjadi o, jadi kho, tetapi menaiknya pangkal lidah.
sehingga bunyi A terdengar seperti O. Perhatikan perubahannya dari pangkal lidah rileks, kemudian pangkal lidah tegang atau isti'la atau naik. Akan berubah bunyi A-nya menjadi terdengar seperti O. A menjadi O. O. A menjadi O. Bukan O tetapi O. O. Sehingga dibaca Kho. 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 Khi. Khu. Demikian. Selanjutnya sifat dari huruf kha adalah al-ismat, yang berarti menahan, diam, tidak lancar ketika membunyikan huruf seperti tertahan dahulu sesaat karena menekannya pada titik makhraj. Ada bunyi tekanan di titik makhraj, kemudian keluar bunyi kha. Kalau dilambatkan kha. Nah, bunyi tekanan dulu baru keluar kha. Sekarang mari kita berlatih mengucapkan huruf kha pada halaman 6 jilid 1 metode Ad-Jani. Perhatikan kesempurnaan harokat dan pergerakan bibir dan mulut pada saat mengucapkannya. Kha, khi, khu. Kha, kha, khi, khi, khu, khu. Kha, khi, khu. Ha, hi, hu. Ja, ji, ju. Fa, fi, thu. Ta, ti, tu. Ba, bi, bu. Kha, khi, khu. Ja, ji, ju. Ha, hi, hu. Ta, ti, tu. Huruf yang ada di bawahnya dibunyikan dengan cara alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Alif, ba, ta, tha, jim. Untuk mengetes apakah murid sudah memahami cara membaca pada halaman ini dengan baik, bisa dengan cara membaca secara terbalik dan membaca secara acak. Seperti contoh, tu, ti, ta, hu, hi, ha, ju, ji, ja, khu, khi, kha, bu, bi, ba, tu, ti, ta. Atau secara acak seperti contoh, bu, ju, khu, hu, thu, ji, ja, ti, khi, kha, ha, hi, khi, bi, ti, ji, ja, ju, ta, tu, hu, khu, kha. Demikian. Sebelum melanjutkan ke halaman berikutnya, pastikan murid sudah mampu membaca halaman ini dengan baik dan benar. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Kaidah-kaidah pembelajaran. Yang pertama, diajarkan dengan cara dibaca langsung tanpa dieja. Sebagaimana contoh, di sini tidak dibaca ba fathah ba, ba kasrah bi, ba lummah bu, tetapi langsung ba, bi, bu. Selanjutnya tidak memanjangkan bacaan seperti ba, bi, bu, karena ba tidak sama dengan ba, bi tidak sama dengan bi, bu tidak sama dengan bu. Tidak dipanjangkan seluruhnya maupun dipanjangkan salah satunya. Contoh ba,
bibu. Atau ba, bi, bu. Jadi harus konsisten satu harokat. Ba, bi, bu. Selanjutnya tidak menambahkan akhiran hamzah pada setiap bacaan. Contoh, ba, bi, bu. Tetapi dibaca ba, bi, bu. Tidak ba, bi, bu. Demikian. Selanjutnya perhatikan kesempurnaan setiap harokat. Dhammah dibaca dengan membulatkan bibir u. Kasrah dibaca dengan menarik rahang ke bawah i. Fathah dibaca dengan terbuka sedikit dari posisi kasrah, yaitu perhatikan u, i, a. U, i, a. U, i, a. Fathah tidak dibaca a, tetapi a. Kasrah tidak dibaca e atau tetapi i. Dan dhammah dibaca u dengan membulatkan bibir u. Tidak dibaca tapi u. Perhatikan juga cara menyebutkan huruf hijaiyah tanpa harokat pada bagian bawah halaman dengan benar. Contoh, alif, ba, ta, tha, jim, ha. Cara mengajarkan di dalam kelas. Langkah 1, bacalah halaman yang telah dipelajari sebelumnya secara bersama-sama. Jika ini adalah pelajaran yang kedua, ketiga, atau selanjutnya, maka sebelum menambah pelajaran, terlebih dahulu sebaiknya baca pelajaran sebelumnya secara bersama-sama. Kemudian, guru menjelaskan teori yang akan disampaikan pada pelajaran saat itu. Contohnya, mengenai makhrajnya, atau mengenai sifat hurufnya, atau mengenai lainnya, seperti yang dicontohkan pada video ini. Setelah menjelaskan, langkah selanjutnya atau langkah yang kedua adalah bacalah halaman yang akan dipelajari saat itu secara bersama-sama atau seluruh murid. Guru mencontohkannya dan murid mengikuti. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga, jika satu kelas sudah membaca dengan bagus, maka bagilah kelas secara perkelompok. Misalkan 2 kelompok besar terlebih dahulu, kemudian bagi menjadi 4 kelompok atau sesuai dengan situasi dan kondisi kelas. Pertama bagi kelompok yang besar, kemudian kecil, kemudian kecil. Langkah yang keempat, setelah murid telah mampu membaca secara berkelompok dengan baik, dengan lancar, maka mulailah murid membaca secara perorangan di hadapan guru. Jika jumlah murid cukup banyak, sebaiknya ada beberapa guru yang mendengarkan, sehingga murid yang lain tidak terlalu lama menunggu giliran untuk maju. Catatan tambahannya, selama proses pembelajaran satu persatu, murid yang sedang menunggu giliran dapat diisi dengan kegiatan lain. Contoh, dengan belajar menulis huruf Arab, dengan berlatih membaca halaman yang sedang dipelajari supaya tambah lancar, atau dengan kegiatan lainnya sesuai kreativitas dari guru. Jika guru menemukan beberapa murid yang mengalami kesulitan, guru juga dapat meminta beberapa murid yang sudah lulus atau sudah lancar untuk membantu temannya yang kesulitan tersebut sebelum maju ke depan. Demikianlah gambaran cara mengajarkan di dalam kelas. Adapun pada saat prakteknya, tentu diperlukan kreativitas dari guru masing-masing yang penting dengan tujuan pembelajaran menjadi maksimal. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzala al-furqana